Orang pedagang membeli sekarung beras dengan bruto 100 kg, sedangkan taranya adalah 5%. Beras itu dijual dengan harga 2.500 per kilogram. Jika harga beli sekarung beras Rp210.000, maka pedagang tersebut ya, bisa rugi, bisa untung. Kalau rugi berapa ruginya, kalau untung berapa untungnya. Kita cek dulu ya, ini yang saya kasih lingkaran kuning ini, garis kuning ini. Inilah uang yang dikeluarkan oleh pedagang atau modal dari pedagang tersebut. Modal dalam terminologi aritmetika sosial ini dinamakan dengan B atau harga beli, yaitu modal si pedagang tadi. Jadi dalam soal kita diketahui bahwa modal pedagang tadi adalah 210. Kemudian barang ini dijual dengan, nah inilah penghasilannya dari pedagang tadi, dijual dengan harga sekian. Inilah uang yang diterima oleh pedagang. Uang yang diterima oleh pedagang dilambangkan dengan J atau harga jual. Tentu si pedagang tadi tidak hanya menerima sekian, karena ini harga per kilo, yaitu dia akan menerima banyaknya beras kali 2.500. Kalau dia berasnya punya 30 kilo ya, dia menerima uang 30 kali 2.500. Kalau dia punya beras 90 kilo ya, 90 kali 2.500. Oleh sebab itu, ini nanti harus kita cari dulu banyaknya beras. Kemudian yang ditanyakan soal tadi, apakah dia untung ataukah dia rugi? Kalau untung berapa untungnya, kalau rugi berapa ruginya. Untuk memutuskan seorang pedagang itu untung atau rugi, kita lihat modal dan uang masuknya. Ini modalnya, ini uang masuknya. Seorang pedagang dikatakan untung jika modalnya lebih kecil dari uang masuknya. Modalnya lebih kecil daripada uang masuknya, maka dia dikatakan untung. Berapa untungnya? Jual dikurangi beli. Uang yang masuk dikurangi modalnya. Kemudian bila mana dia dikatakan rugi? Seorang pedagang dikatakan rugi jika modalnya lebih besar daripada uang masuknya. B lebih besar daripada J. Berapa ruginya? B dikurangi J. Ini ya, ini patokannya. Oke, kita lihat berapakah J-nya dan berapakah B-nya. B-nya sudah ada, J-nya ini yang perlu, banyaknya beras ini yang perlu kita lihat. Lihat ini ada sekarung beras ya, sekarung beras. Kalau sekarung beras itu berarti ada karungnya, ada berasnya. Nah, kalau kita ingin melihat berasnya saja bagaimana? Ya tentu banyaknya beras ya, banyaknya beras itu adalah beras dan karung tadi dikurangi karungnya. Beras dan karung tadi dikurangi karungnya. Dalam aritmetika sosial, banyaknya beras ini betul-betul beras ya, tidak ada karungnya, tidak ada apa-apanya, ini betul-betul beras. Itulah yang dinamakan dengan neto atau isi. Kemudian sekarung beras dengan karungnya itu dinamakan dengan bruto. Kemudian karung itu kan wadah atau kemasan ya, wadah atau kemasan itulah yang dinamakan dengan tara. Ini tara ya, tara. Bagaimana kita menghitung banyaknya beras? Bruto dikurangi tara. Brutonya diketahui 100 ya. Masukkan ke sini 100. Taranya berapa? Taranya 5%. 5% dari berapa? Dari bruto ini. Jadi taranya adalah 5% dari 100 kg. 5% dari 100 kg itu adalah 5 ya. Persen ini kan 5 per 100 ya. 5. Jadi berasnya itu 95 kg. Ingat, pedagang tadi berasnya hanya 95 kg. Kalau yang 100 kg itu ya beras dan wadahnya, beras dan kemasannya. Ya, berasnya hanya 95 kg. Kalau harga 1 kilo sekian, banyaknya beras 95 kg, dia akan memperoleh uang berapa? Ya, tentu 95 kali 2.500. Ya, kita kalikan. Hasilnya adalah pedagang tadi memperoleh uang sebanyak 237.500. Inilah uang yang diterima oleh pedagang. Sekarang kita bandingkan. Besar yang mana?
modalnya dengan uang masuknya besar mana? Ternyata uang masuknya lebih besar daripada modalnya, maka pedagang tadi untung ya, pedagang tadi untung. Kemudian berapa untungnya? Ya jual dikurangi beli, uang masuk dikurangi modalnya. Jualnya 237 dikurangi modalnya 210, jadi masih untung 27.500. Jawabnya yang B. Oke ya, diperhatikan.